Sudah lebih dari belasan negara ku lewati dalam perjalanan ini. Ribuan kilometer jalan telah tertinggal di belakang. Tapi ada sesuatu yang beda ketika aku memasuki New Delhi. Entah kenapa aku merasa datang ke sebuah tempat yang pernah ku ceritakan berkali-kali di buku sejarah saat masih sekolah. Di kota ini peradaban besar pernah tumbuh, kerajaan datang dan pergi, agama bertemu dan saling mempengaruhi. Generasi demi generasi lahir, hidup lalu menghilang. Namun jejak mereka masih berdiri sampai hari ini. Dan di antara jutaan manusia yang memenuhi kota ini, ada aku, seorang anak kampung dari Indonesia datang dengan sepeda motor, mencoba memahami dunia sedikit demi sedikit. Karena terkadang perjalanan bukan tentang sejauh apa kita melangkah, tapi tentang bagaimana sebuah tempat mampu mengubah cara kita memandang kehidupan. Dan hari ini New Delhi akan memberikan pelajaran itu. Selamat pagi dari New Delhi, guys. Jadi aku nggak akan memulai hari di New Delhi ini tanpa memastikan hotelku dulu untuk hari selanjutnya, Wak. Aku nggak mau lagi ke scam tuh, bayar 800.000 di hotel yang harusnya cuma 300-400 ribuan, Wak. Udah nggak mau lagi aku. Jadi ini aku mau survei hotel dulu. Ada hotel yang bagus ku lihat. Jadi aku mau memastikan aman nggak parkirnya sama barang-barang gue nantinya. Aku lebih merasa tidak aman di sini daripada Pakistan, Wak. Dan banyak yang mengingatkan aku yang udah pernah kesini tuh, jaga barang sebaik-baiknya karena bisa aja hilang dalam sekejap mata, kata mereka. Tadi aku udah banyak baca DM bagi yang udah pernah ke Delhi, semua bilang gitu. Berarti kan memang harus waspada kita. Makanya aku nanti bisa jadi selama di Delhi ini nggak pakai kamera depan, Wak. Jadi kamera helm ini aja yang kalian lihat ini. Entah mana si kontol ini memang. Tadi ke kanan si anjing. Anjing. Blow horn katanya. Oke. Sekarang aku paham. Dari kemarin kan aku, orang kalau ngobrol sama aku itu selalu berbasis angka, Wak. Contoh ya kan, kalau di Pakistan, pakai kubandingkan lah ya sama Pakistan karena mereka kan serumpun ya. Kalau di Pakistan dia ketemu aku tuh, dia nanya gimana perjalanan aku, enak nggak, kemana aja ya kan. Dia nggak ada obrolannya berbasis angka, Wak. Nah, begitu masuk India ya kan, baru pertama kenalan ngobrol ya kan, ini harga motornya berapa? Ya kan, sejauh ini udah berapa negara yang dilewati, jadi angka-angka gitu ya kan. Pokoknya nama pertanyaannya berapa aja. Nah, itu dia. Sekarang aku baru paham tuh kenapa mereka selalu nanya berapa ya kan. Karena begitu aku masuk India, terutama di Delhi ini pun, apapun transaksi, apapun apa ya namanya ya, Wak, kesepakatan, aku pasti tanyanya berapa, Wak. Kenapa? Kalau kita nggak tanya dari awalnya berapa, udah pasti kita ketipu. Pantas lah orang sini suka nanya berapa ya kan. Rupanya mereka takut ketipu ya kan. Pokoknya nanti kalian tanya berapa, aku tipu kalian, ya kan? Cocok? Udah paham aku kenapa mereka sering tanya berapa, karena takut ditipu. Awak pun orang Medan, nah ya kan, tukang ngolah lah kalian habis ini. Aku isi bensin dulu, isi bensin. First thing first. Ngomong-ngomong ini. Full 920 guys. Itu sekitar 180.000. Gokil mahalnya di sini bensin, ya kan? Ya Allah, ramainya orang tuh.
Masa tadi jalan ke sini 15 menit ya kan. Pas balik 21 menit guys. Udah aman hotel kita. Parkir bisa dalam pakai pagar, ada satpam ya kan. Dan ini hotel yang biasa dipakai sama bule. Semoga tidak ada scammer di situ. Nama hotelnya Hosteller. Banyak aku lihat di ini sih, di Airbnb dia ada, di booking.com dia ada. Jadi udah di TripAdvisor ada. Jadi udah biasa pakai air apa ini ya. Bagaimana hasilnya kita tengok nanti lah pula ya kan. Hah? Mobil paling tak jelas ini ya. Padahal jalan tinggal jalan ya kan. Kenapa dia mesti klakson ya? Aku pun klakson lah. Tidak perlu alasan apapun untuk klakson di sini. Kalian pikir kalian touring di Indonesia sudah cukup adventure? Main-main lah ke India bro. Oh. Oh sure. Oh, ambulan aja tak peduli orang ini. Ambulan macam mobil biasa di sini, Pak. Tak ada marwahnya ambulan di sini. Ya. Wah, kacau nih macet, Pak. Agak lain towing di sini ya. Himalayan beserak sini. Besi semua nih. Berat kali kereta ini. Asli rame kali ya. Ada sepinya jalan di sini. Kalau di kita kan ada jam-jamnya ya. Pepek kok yang. Nih aku kasih tips motoran buat kalian di India, terutama di Delhi ya. Yang pertama adalah lupakan semua peraturan lalu lintas yang pernah kalian tahu di negara manapun, Pak. Di sini beda. Di sini nggak ada aturan. Nah, itu dia. Dan yang kedua, jangan peduli siapapun. Ketiga, jangan percaya siapapun. Dan yang keempat, gunakanlah klakson semaksimal mungkin. Itu aturan dari aku, ada 4 saat ini. Baru 1 hari aku di sini udah aku dapat 4 aturan ini, Pak. Kalau 2 hari nggak tahu lagi. Ini besok hari kedua nanti ku kasih tahu lagi apa aturannya, oke? Kita tidak beralasan untuk mengklakson di sini. Thank you. Alhamdulillah ya. Hotel aku proper. Belum bisa check in, Pak. Begitu nyampe hotel, langsung disamperin sama orang Inggris. Flowers. See you later. Give me a message when you're back. Okay. And we go. Okay. Go together. Is that one fog light, one normal light? Yeah, normal light. I don't know. Maybe you're right. I had a problem as well. The fuse keep going. Yeah. Paham nggak kalian dia ngomong apa? Aku jujur aja bingung sih. Kok Inggris pula kawan ni ku tengok guys. Rupanya memang dia tinggal di Inggris, guys. Dia kesini lagi jalan ke Delhi, ya kan, mau ke Red Fort dia katanya. Dia orang tuanya aslinya Punjab, Amritsar. Gitu aku bilang aku tadi ada ke Amritsar ya kan.
Habis itu aku bilang aku udah ke Golden Temple. Anjay, dia respect gua dia. Langsung disalamnya gua. Jadi sama kayak kita lah guys. Kita semua orang yang udah pernah ke Mekah pasti bawaannya excited banget. Nah sama kayak dia itu. Kalau di India hati-hati, terutama di Delhi ini. Aku orang sini aja kaget kalau ke Delhi ini. Selama jalan-jalan di Delhi ini terutama katanya perhatikan semua barang-barang. Terus jangan kaget dengan suasana di sini katanya. Udah bilang lah. Aku tanya dia, udah pernah ke Indonesia kan? Iya, udah pernah ke Indonesia. Kita mirip-mirip sih gitu. Suka ketawa dia. Sore ini kita bakal cari angin keliling kota Delhi dan mampir ke Qutb Minar. Sedikit info aja guys, Qutb Minar ini merupakan salah satu bangunan bersejarah paling terkenal di India. Menara ini dibangun lebih dari 800 tahun yang lalu. Menara ini dibangun lebih dari 800 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih berdiri kokoh di tengah kota Delhi. Aku tak lagi lah riding pakai sendal ini Pak. Terlindas pula lagi kakiku nanti. Off-road, ayo. Aturan nomor 1 di sini. Lupakan semua aturan yang pernah kita tahu. Gak ada aturan nomor 1-nya. Sudah kena marah kayak gini ya. Nah, ini gak ada yang peduli. Sini mikir aku ngerental motor guys. Mungkin mereka pikir aku pergi ke Ladakh gitu ya kan, atau Kashmir. Begitu lihat platnya, Mak, siapa yang hijau nih? Begitu lihat platnya langsung sungkem mereka. Motor mah nggak peduli ya, platnya yang mahal. Gurugram ini kota besar juga di sini Pak. Tapi ini kotanya lebih well developed lah. Gurugram itu kota baru kayaknya. Kita nyampe kita guys, Qutb Minar. Ini salah satu tempat warisan UNESCO juga nih. Itu dia, keren asli. Asli keren itu Pak. Wah, wajib masuk nih. Ini dia Qutb Minar, salah satu bangunan bersejarah paling terkenal di India. Menara ini dibangun pada akhir abad ke-12 oleh Qutb ud-Din Aibak, pendiri Kesultanan Delhi. Awalnya menara ini digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan untuk masjid yang berada di kompleks ini. Bangunan ini sudah melewati berbagai kerajaan, peperangan, penjajahan sampai India modern yang kita lihat hari ini. Dan menurutku itu yang bikin tempat ini spesial. Di tengah hiruk pikuk kota Delhi yang sibuk, masih ada bangunan berusia ratusan tahun yang terus berdiri dan menceritakan sejarahnya kepada siapa saja yang datang berkunjung. Menara ini dan bangunan kompleks ini nih yang kalian lihat ini, dia bergaya arsitektur Indo-Arya. Anjing, jago kali gua. Maklum lah ya kan, aku tamatan arsitektur, jadi agak sensitif dengan melihat arsitektur kuno seperti ini, Pak. Hey, kya karu hai, kuch hota hai, kya karu hai, kuch hota hai. Umum di India guys. Kita putar lagu India. Kuch hota hai. Waduh, suka-suka bapak ini ya. Halo guys, namaste. Setelah kemarin kita muter-muter New Delhi dan ngerasain vibes-nya sendiri gimana ramainya ibu kota India ini, mulai dari lalu lintasnya yang super padat, suara klakson yang hampir nggak ada berhentinya sampai sekali, sampai kehidupan jalanannya yang selalu bikin penasaran di setiap sudut kotanya guys. Hari ini aku bakal lanjut lagi explore New Delhi lagi, cuman bedanya hari ini aku nggak sendirian guys. Kemarin malam aku ngobrol sama teman-teman yang ada di sini dan kita ngobrol cukup lama, banyak cerita soal kehidupan di sini, budaya mereka, sampai-sampai hal
unik yang mungkin gak banyak diketahui wisatawan guys. Nah, hari ini dia ngajak aku keliling Delhi lagi, sekalian Jumatan dan nyobain beberapa kuliner lokal yang katanya wajib nih dicoba kalau datang ke sini. Tapi sebelum kita lanjut jalan, ada satu hal nih yang pengen aku ceritain dulu ke kalian. Apa tuh? Ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul guys, baik di Instagram maupun di YouTube ini nih. Bang, kalau lagi perjalanan kayak gini kerjaannya gimana? Emangnya nggak kerja? Atau yang kadang lebih ekstrim lagi, kalian tahu apa? Abang ini pasti anak orang kaya. Padahal nggak juga ya kan. Aku orang biasa sama kayak kalian. Dan sebenarnya kemanapun aku pergi itu kerjaan tetap jalan guys. Makanya kalau kalian perhatikan dengan jeli, yang hampir selalu ikut dalam perjalanan ini tuh bukan cuma motornya, tapi laptopku juga guys. Kadang habis riding seharian, masuk penginapan, mandi, makan, terus buka laptop lagi aku. Nggak langsung tidur, balas email, ngurus website, edit video, upload konten, atau nyiapin pekerjaan untuk beberapa hari ke depannya guys. Jadi sebenarnya aku bisa jalan sejauh ini tuh bukan karena berhenti kerja, justru karena tetap kerja lah. Cuman bentuk kerjanya itu yang beda tuh. Dan jujur aja, aku juga nggak langsung paham soal dunia kerja digital kayak sekarang ini nih. Dulu pernah ditolak kerja, pernah gagal usaha, pernah bingung harus mau mulai dari mana. Sampai akhirnya guys, pelan-pelan aku belajar sendiri. Belajar bikin website, belajar ngonten, belajar marketing, belajar jualan online. Belajar aku banyak hal lewat trial dan error yang gak sebentar guys. Makanya waktu kenal Keep Nomad aku cukup relate nih. Karena banyak skill yang mereka ajarkan tuh, skill yang memang sampai hari ini tuh masih aku pakai buat tetap bisa kerja sampai jalan. Mulai dari content creation, website, copywriting, digital marketing, sampai berbagai profesi digital lain yang sekarang masih makin banyak dicari guys. Jadi kalau kalian pernah kepikiran gimana sih caranya kerja yang lebih fleksibel, atau malah penasaran sebenarnya dunia kerja digital itu kayak apa? Mereka lagi buka kelas gratis lewat grup WhatsApp guys. Kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ataupun scan QR code yang muncul di layar sekarang. Siapa tahu bisa jadi langkah awal kan buat kalian yang pengen belajar skill baru nih, atau membuka peluang kerja yang dari mana aja tuh. Oke guys, sekarang kita lanjut jalan lagi. Karena perjalanan hari ini nih masih panjang lagi guys. Dan katanya banyak sisi menarik dari Delhi yang belum kita lihat. Jadi gak usah lama-lama lagi, mari kita gas cari angin. Guys, ini aku sekarang lagi jalan menuju masjid, mau Jumatan barengan sama, lupa aku namanya pak, abang apa gitu namanya. Awalnya aku pikir dia orang Cina, tapi ternyata dia orang Ladakh. Wah, orang Ladakh ternyata mirip wajahnya dengan orang Tibet. Dan kawan kita satu ini kalau jalan udah macam lari pak, kencang kali guys. Ternyata masjidnya lumayan jauh dari sini. Kami masih sibuk nyari bajai. Tapi setiap kami tanya, harganya pada fantastis semua. Tahu sendiri kan? Waduh, udah telat nih kita guys. He's going somewhere else. Oh, oke. Adventure banget nih. Guys, power banget. Nah itu untuk kita guys. We are going for the Juma. Assalamualaikum apa kabar? I'm Indian. But can speak bahasa. Little bahasa. Apa kabar baik? Muslim movie? Yeah, no. The song is short. Okay. Yeah.
Di kawasan ini suasananya memang terasa berbeda karena di sini terdapat beberapa tempat penting bagi komunitas muslim di Delhi. Salah satunya adalah Dargah Nizamuddin Aulia. Ia adalah salah satu tokoh sufi paling dihormati di India. Sampai sekarang tempat ini masih ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah yang datang untuk berdoa dan mengenang ajaran beliau. Di sekitaran kawasan ini juga banyak terdapat makam tokoh agama, madrasah, masjid, serta restoran halal yang sudah berdiri sejak lama. Karena itulah daerah ini berkembang menjadi salah satu pusat kehidupan masyarakat muslim di Delhi. Bukan cuma tempat ibadah, kawasan ini juga menjadi pusat budaya, sejarah, dan kuliner yang sudah hidup selama ratusan tahun di tengah kota Delhi. No, Indonesia. Ini yang lagi dibuat sama abangnya itu tanduri roti. Salah satu jenis roti yang sangat populer di India, Pakistan, dan beberapa negara di Asia Selatan. Roti ini dibuat dari adonan tepung gandum tanpa ragi. Lalu ditempel di dinding oven tradisional yang disebut tandur. Karena dipanggang langsung di suhu yang sangat tinggi, bagian luarnya jadi sedikit garing, sementara bagian dalamnya tetap lembut. You call it roti? Tandoori roti. Okay. Maybe we take a lot of words from India. Roti means roti in Indonesia. Yeah. So when you say apa kabar, Huh? kabar means news. Yeah. We also say kabar. Kabar क्या है? क्या खबर? I have to speak in Urdu. When I meet my friend, I will say क्या खबर है? Kya kabar hai? What is the news? Okay. कैसे हो? Yeah. How are you? Sambil makan, kami jadi ngobrol soal bahasa. Ternyata ada beberapa kata yang terdengar familiar buat orang Indonesia. Misalnya kata kabar. Di sini mereka juga pakai kata kabar dengan makna yang hampir sama. Bahkan kata dunia juga sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Menariknya, bahasa yang sering kita dengar di film-film India sebenarnya dikenal sebagai Hindustani. Bahasa ini merupakan perpaduan antara Hindi dan Urdu yang digunakan luas dalam percakapan sehari-hari. Makanya, meskipun orang India dan Pakistan punya bahasa resmi yang berbeda, banyak percakapan mereka yang sebenarnya masih saling dimengerti karena berasal dari akar bahasa yang sama. Everyone in Indonesia know kucu-kucu otak. Hello. Kelar makan, kami balik dulu ke hotel. Tapi anehnya dari sisi jalan tempat kami berada, nggak ada bajai yang mau mengantar kami ke arah hotel. Jadi mau nggak mau kami harus lompat pagar ke jalan sebelahnya. Baru setelah itu kami berhasil dapat bajai yang mau ngantar pulang. This is a real adventure. We're going the wrong way, guys. But this is India. There is no wrong way. There's no wrong way. As long as you don't get caught. If you get caught, then it's a problem. Yes. 20. You said 20. You said 20. You said 20. Penipu kau emang anjing.